bil mushafi, dengan membawa mushaf. Ibadah wa fi haditsin mawquf. Jadi ini dimaksud. Saya jelaskan seperti ini. Bagi yang perlu hadisnya adalah tentang membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan Ruya Ahmad Al-Ghaibi hadis Al-Qur'an. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang memahami Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an adalah riwayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasatuhu adalah orang yang benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang hafal Al-Qur'an itu tidak memiliki syarat pintar. Orang yang hafal Al-Qur'an itu tidak memiliki syarat pintar itu bonus. Pintar itu bonus. Berapa banyak orang yang mungkin statusnya tidak pintar atau tidak cerdas, tapi dia bisa menghafal Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah fadl. Fadl itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua yang menghafal Al-Qur'an itu selesai hafalnya. Tidak semuanya. Karena itu akan diseleksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, proses ketika kalian berupaya untuk menghafal Al-Qur'an, sebab itu membaca sedikit demi sedikit, menghafal sedikit, itu proses supaya itu terpilih sebagai orang yang berhak mendapatkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu prosesnya bisa menerima saja, bisa menerima siapa saja, bisa menerima siapa saja. Bagi yang mau itu bukan berarti mau hafal saja, tidak, tapi mau hafal dan mau berusaha menghafal. Mau hafal cuma sekedar keinginan tanpa diupayakan, malah membayar orang. Kemudian bagi suku merojak ketika tanpa disertai dengan usaha, itu cuma angan-angan saja, cuma amani, cuma harapan saja tanpa ada usaha. Maka itu sesuatu keinginan yang mustahil, tidak disertai dengan perbuatan, tidak disertai dengan usaha. Ayat jelasan yang dimaksud Rasulullah di sini adalah teman duduknya siapa? Jelasan itu ya. Kalau diterjemahkan dalam kitab itu menjadi makhluk khairul jenis di zaman dalam sebaik-baiknya teman duduk adalah kita. Nah, kata jelasan di sini teman duduknya Allah itu karena kita membaca ayat Al-Qur'an seolah-olah orang yang pengen ngobrol dengan Allah maka bacalah Al-Qur'an. Ya kalau orang pengen ngobrol sama Allah kita baca Quran berarti. Karena salah satu alat, salah satu ibadah, cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Ibaratnya seperti ini. Kalian itu berkomunikasi dengan orang yang jauh. Maka kalian berkomunikasinya dengan apa? Telepon. Kalau telepon tak nyambung, maka kalian tulis sekarang SMS atau WhatsApp. Itu cara komunikasi. Sedangkan Al-Qur'an adalah kalau maka ketika kita berkomunikasi kepada Allah, pengen ngobrol
Wal qira'ah mushaf ibadah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu adalah ibadah. Jadi melihat mata kita melihat Al-Quran mushaf itu tulisan Arab mushaf yang ada kalau semuanya entah Indonesia atau ketika kita melihat membacanya sambil melihat maka itu terhitung ibadah. Bagian daripada ibadah yang kita ibadah Al-Quran dan Al-Quran adalah ibadah. Melihat wajah orang tua adalah ibadah. Melihat wajah orang tua adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran adalah ibadah. Dari Ibnu Mas'ud, adimu an-nazar fil mushaf. Adimu an-nazar, berlama-lama kalian dalam melihat apa? Mushaf. Jangan kalian mushaf dibuka orangnya yang lagi itu. Mungkin sebelum ngaji tadi doanya bukan apa? Dalam bukan itu. Takutnya doanya di sini kalau namanya di sini buka Quran langsung tidur. Jadi yang baca bukan kita tapi Quran yang memperhatikan kita. Ayo baca banyak-banyak sambil melihat proses kalian apa boleh atau misalnya melihat karena melihat membaca Al-Quran dengan melihat itu memastikan kalau bacaan kita itu benar. Jangan sampai terjadi kalau sekarang bacanya melihatnya masih serampangan kemudian itu jadi apa dan sudah jadi apa ini suruh saya ini bacanya suruh siang dan itu hafal sampai melekat bapaknya. Ketika tasnya yang bunyi ya kayak gini, suruh siang ini, makanya kaget ya ini. Kok suruh siang kok bisa dari siang al-Quran gimana ya? Fatihah belum selesai sudah dibaca. Kayak lagu kompilasi gitu. Tapi nggak apa-apa. Artinya besok itu peringatan kita supaya bisa tidak manusia yang tanya apa sampai ke apa. Aku yang kaget sebenarnya. Kelas yang dibaca sudah boleh. Yang ini Fatihahnya nggak kemana-mana kan ya baca. Fatihahnya aman kan? Kaget. Biar ada cerita lagi, biar ada cerita. Adimu an-nazar berlama-lama kamu dalam melihat mushaf. Wal jahru afdalu min al-asrar. Dan membaca Al-Quran dengan jalan itu lebih baik daripada membaca Al-Quran secara sir. Secara sir itu kayak gini. Nah itu hikmahnya sir. Hikmahnya sir. Terus kalau misalnya saya membaca sir, bukan nggak boleh, boleh. Cuma membaca Al-Quran dengan jalan itu lebih afdal. Jadi kamu baca ini lebih afdal dari tapi belum selesai. Karena langsung itu wajib afdal min al-asrar. Dan membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu lebih baik daripada membacanya dengan pelan-pelan. Hai pula yang tahu artinya jika kau tidak khawatir dengan riya. Nah kalau bacanya keras tapi ada
وعليه يحمل الحديث حديث الترمذي الجهل بالقرآن كالجهل بالصدقة. Orang yang al-jahil, orang yang mengeraskan suaranya dengan bacaan Al-Quran, artinya bacaan Al-Quran yang dibaca dengan keras. Kal-jahil bis-sidaqah, itu seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, secara terang-terangan. Jadi ini adalah yang mengajarkan
Ketika kamu minta atau mengucapkan terima kasih, itu kalau yang kita kerjakan tidak
10 ayat min awal suratul Fatih dari awal surah Al-Kahfi. 10 ayat. 10 ayat. Jadi kalau kita itu belajar surah Al-Kahfi, maka Allah akan menjaga kita, menghindarkan diri kita dari yang namanya dajjal. Siapa nasina sama nusina itu mungkin kelalaian kita, mungkin karena kelalaian kita. Tapi kalau nusina itu kita sudah berjebak, yang malam babang sudah bermurojaah, tapi tetap tidak hafal. Itu berarti namanya nusina. Tapi kalau sudah hafal, ngaji murojaah di subuh enggak, duha enggak, di subuh enggak, enggak, tiba-tiba doanya nusina, bukan nusina, itu nasina. Karena kecerobohan kita tidak mau mengingat atau bermurojaah Quran. Nusina benar secara riwayat benar nusina. Tapi pada kenyataannya kalian bukan nusina, tapi nasina. Yang melupakan kita. Kenapa kok melupakan? Karena kita tidak memurojaah. Kalau kita memurojaahnya baru doa itu berarti memang dilupa, bukan melupa. Ya, selagi kamu masih memurojaah aman deh. Tapi kalau sudah nggak memurojaah ini baru nanti Al-Quran akan datang mengusir kamu. Hujjatul laka, hujjatun alaika. Kalau hujjatun laka menolong berarti apa?
Dan haram melupakan Al-Quran itu jika tidak mudah dalam menghafalnya. Hani marrotan, artinya menghafal yang kedua kalinya. Jadi yang sudah dihafal biarkan akhirnya lupa, menghafalnya lagi seperti dia menghafalkan pertama kali. Illa bitikrorin dan menghafalnya sama persis ketika pertama kali memulai hafal. Kalau sudah sampai kayak gitu berarti kalian sudah terlalu jauh dari Al-Quran. Gak murojaah, bukan jarang lagi mungkin sudah tidak mau murojaah. Mungkin Al-Quran itu cuma jadi pajangan kok, sudah nggak pernah dipegang lagi. Jangan sampai maka rajin-rajin Al-Quran. Lebih baik Quran kalian itu sampai sobek-sobek karena dipakai buat murojaah daripada masih utuh bagus untuk namanya nggak pernah kena air, nggak pernah kena tangan malah. Jadi masih baru. Nah, ini membuktikan atau menjelaskan bahwasanya Quran ini tidak pernah dipegang, tidak pernah dibunuh. Dulu kita kalau ngapal Quran di tempat pojoknya itu sampai bekas ibu jari kita. Karena ngaji kita kayak gini. Sebelum setor itu satu bayi gini batal untuk wudhu lagi, pegang lagi. Ini di sini tuh sampai bekas jempol. Ini sampai. Apalagi yang hafalannya pas-pasan, minus lah. Jadi bacanya harus 50 kali baru bisa umpamanya ini sampai sobek-sobek ini baru buka lagi. Bukanya sini lagi sampai pun buka sekali di bawah 2 tempat karena saking rajinnya, saking semangat. Dan itu nanti Al-Quran juga mushafnya akan menjadi saksi, akan bersaksi di hadapan Allah. Iya ya Allah, si fulan itu menghafalnya bersusah payahnya sampai saya Al-Quran ini robek-robek gara-gara nggak hafal kan. Itu akan bersaksi dan itu akan meringankan timbangan dia, akan meringankan timbangan dia. Dibanding Quran yang masih baru mulus kayak gini nggak pernah disentuh, orangnya lupa Nah ini musibah. Disitulah Al-Quran menjadi hujjatun alaihi, bukan hujjatun lahu. Hati-hati. Sering-seringlah membaca. Meskipun masih tidak lancar, selagi kalian masih sering membaca, suatu saat insya Allah akan lancarkan hafalan kalian. Jadi kalau tidak mau, ya Allah sudah tidak mau. Wasabilul syurut ta'allumul ilma, ta'allumul ilmi wa ta'lim. Bab yang ke-27, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Bagaimana dalam hadis apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kalimat man ta'allama wa 'allama ini berlaku untuk semua ilmu, berlaku untuk semua ilmu, khususnya ilmu agama. Orang yang belajar dan mengajar. Hamdani pernah baca di sini. Kullu nasi tidak likilan alim. Kullu alim likilan alim. Kullu alim likilan mati saya. Berarti konsep pertama kali ilmu dulu, pintar terlebih dahulu. Al-ilmu ra'sul amal. Ilmu adalah kepala dari setiap perbuatan. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus didasari dengan ilmu. Bedanya orang berbuat menggunakan ilmu dan tidak menggunakan ilmu itu amat sangat jauh sekali.
Fadlul alim dalam hadis tadi disampaikan fadlul alim alal abidi kafadli ala kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Kalau masalah keutamaan orang yang pintar dengan hamba itu seorang ahli ibadah tapi kurang berilmu atau tidak berilmu. Fadlil alimi ala abidi kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Itu seperti perbedaannya seperti bulan dengan bintang-bintang yang lain. Yang satu mencorong, yang satu mungkin cuma ketat. Ini bukan masalah ukuran, tapi masalah cahaya. Nah, di sini al-ilmu ra'sul amal. Ilmu adalah kepala dari perbuatan. Fala yasihu amalu biduni, maka tidak benar, tidak sah sebuah amal tanpa didasari dengan ilmu. Pernah dengar ceritanya ada sahabat Nabi yang sholat. Pernah. Oke, kisah tentang Nabi Muhammad melihat setan kecil atau iblis yang bergelantungan di masjid. Anggaplah jin. Nah, jin itu pengen mengganggu yang sedang sholat, karena yang sedang sholat itu mengerjakan sholat tanpa ilmu. Sholatnya tanpa ilmu, gebrak, memang sholat ya. Tapi tadi gebrak itu kita copot, mungkin bacaannya ngebut, atau rukunnya tidak sempurna, iktidalnya tidak sempurna. Tapi di pintu itu ada orang yang tertidur. Tapi status orang yang tertidur itu orang yang kemudian si jin itu ditanya, kamu kenapa di sini berantungan? Bukan ganggu orang yang sholat itu. Bukankah tugas kamu ganggu orang yang sholat? Jawabnya apa? Iya, saya sebenarnya ingin ganggu yang kamu sholat itu. Tapi ada yang tidur di samping pintu itu. Orang itu orang yang pintar, orang yang alim. Saya takut pas ganggu orang yang sholat itu, si pintar bangun kemudian membenarkan sholatnya si abid tersebut. Akhirnya nggak begitu. Jadi tidurnya orang berilmu itu kita memberikan syafaat bagi jahil yang beribadah. Dalam kitab yang lain disampaikan juga ada kalimat kata bisa kita mengajar fasadun kabirun alim mutahattik wa akbarin jahil. Kerusakan yang bisa jahil mutahattik, orang bodoh tapi rajin beri. Fasadun bukan jahil, fasadun kabirun alim mutahattik. Kerusakan yang besar itu adalah orang yang pintar, alim, mutahattik, tapi suka membuat kerusakan. Alim mutahattik, wa berbicara mutahattik. Tapi ada dosa yang lebih besar lagi, kerusakan lebih besar lagi. Apa kerusakan yang lebih besar? Jahil mutahattik, orang bodoh tapi rajin beribadah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Dia mengerjakan sholat, tapi sholatnya tidak ada ilmunya. Kayak dia sholat nggak tahu, tahunya cuma gerakannya saja. Islamnya sudah lama, yang dibaca cuma Allah Akbar, Allah Akbar. Kira-kira sholatnya diterima nggak? Rusak nggak sholatnya? Rusak. Karena tidak ada ilmunya. Maka hati-hati, jahil mutanasik itu berbahaya. Bodoh tapi rajin beribadah. Maka ketika kita mau berbuat beribadah, diilmui terlebih dahulu. Setidaknya kita kalau rajin ibadah sholat, kita tahu kayak sholat. Definisi sholat tahu dulu, sholat itu apa? Ya, walaupun tidak secara harfiah ya, nggak harus as-sholatu dia. Aqwalu wa af'alu tataqqud bi tadbiri wa tataqqud bi tadbiri bi syara'i. Enggak perlu kayak gitu.
Artinya tahu ibadah sholat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi di dalamnya ini ada beberapa bacaan. Ada rukunnya apa saja, kaifiah rukun seperti apa, sujud seperti apa. Nah, ada ilmunya. Ketika ada ilmunya kayak gitu, maka sholatnya lebih sempurna. Nah, ingat, diilmui terlebih dahulu. Karena kadang orang bodoh itu pengen membantu orang lain, tapi karena tidak tahu ilmunya malah menyusahkan orang lain. Maksudnya baik membantu, tapi terkadang malah menyusahkan. Karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmu. Contoh yang gampang saja begini lah. Kalian nge-print out, habis nge-print out, pokoknya makalah kalian atau print out apalah tugas kalian. Kamu minta tolong sama orang tuh kasihkan ke ustaz. Nah, kebetulan orang itu bodoh. Nah, tangannya masih basah. Nah, dia nggak tahu kalau tangan basah kertas print-printan itu gambarnya yang tadinya oke menjadi iya. Kira-kira gambar kamu, tugas kamu itu ketemu ustaz sampai ustaz, apa yang terjadi? Ya bisa-bisa dimarahin ini tugas model apa? Tugas ustaz itu dikasih. Karena salah kamu tadi minta tolong kepada orang. Itu satu contoh saja. Ada contoh-contoh yang lain. Maka pesan Imam Ali apa? Wala taqrabu min ayatihi. Jangan kamu mendekati orang bodoh dari semua sisi, dari depan apa, belakang apa. Bahkan omongannya orang bodoh saja, nggak usah kamu jawab pertanyaannya, nggak usah dijawab. Tarkul jawab bila jahili jawab. Karena bodoh itu sebenarnya musibah. Bodoh itu adalah musibah. Supaya tidak bodoh, ayo belajar. Apa saja yang perlu diilmi kita belajar. Setidaknya dasar-dasar ilmu agama kita nanti. Jadi kalau beribadah itu tidak masuk kategori jahil tapi termasuk lahu ilmun wa mutanassik, punya ilmu dan rajin beribadah. Fala yasih amal biduni, maka tidak digunakan beramal tanpa ilmu. Wa huwa samratu al-ilmi, karena ilmu itu atau perbuatan itu ya kan, al-ilmu amali falayasihu amal itu wa huwa samratu ilmi falayan fa'ilmu bila amalin. Nah, samratu ilminya adalah amal ya kan? Buah dari ilmu adalah perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan yang didasari dengan ilmu. Dalam maksud kalian sudah hafal al-ilmu bila amalin syajari bila samalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak memiliki buah atau tidak berbuah. Karena sesungguhnya amal itu adalah buah daripada ilmu. Fala yanfa'u ilmun bila amal, maka tidak ada manfaatnya ilmu yang tidak disertai dengan amal, tanpa amal. Pemangkana dari kata al-istighfar bil ilmi afdal. Nah, ketika demikian, artinya demikian itu ketika ilmu itu buahnya adalah amal, maka al-istighfar bil ilmi afdal. Sibuk dengan ilmu, sibuk belajar itu adalah kondisi yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Min sholatin nafilah, dibandingkan dengan sholat sunnah. Jadi belajar sibuk dengan keilmuan, sibuk belajar itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah. Jangan dibanding dengan sholat wajib ya, karena tidak berkewajiban.
sibuk mencari ilmu itu salah satu jalan di mana Allah membukakan jalan atau membuka jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Beserta hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, itulah yang dinamakan dengan tauhid. Kita mengenal